Ada satu kesempatan guna libur. Episode 15-17. RH Tuan Muda Arogan. Setelah selesai mengakhiri pidatonya, Harley memutar konten video yang berisi tentang kejahatan yang dilakukan Dewi terhadap Rachel. Di dalam konten video tersebut, terlihat Dewi sedang memberikan uang suap kepada petugas gudang, karena petugas tersebut bersedia memberikan kunci duplikat kepada Dewi. Setelah kunci duplikat itu berhasil di tangan Dewi, dia menyerahkan kunci duplikat itu kepada dua pria tidak lain adalah teman kampusnya sendiri untuk menyuruh mereka menangkap dan mengunci Rachel di dalam gudang. Setelah konten video itu selesai diputar, seketika Dewi terkejut dan berkata, "Tidak mungkin ada orang yang tahu tentang rencanaku, selain petugas gudang dan kedua pria itu. Siapa yang diam-diam mengintai diriku?" Desis Dewi di dalam hatinya. Setelah acara seminar selesai, kini pandangan para peserta dan tamu undangan tertuju kepada Dewi yang masih duduk terdiam di tempat yang ia duduki. Dewi merasa malu dan dirinya terkena mental. Lalu salah satu mahasiswa yang duduk tidak jauh dari Dewi berkata, "Dewi, kamu jangan suka menghina orang lain. Sekarang kamu baru merasakan sesuatu hal buruk yang disembunyikan pasti akan terungkap." Seorang mahasiswa berambut cepak memberi nasihat kepada Dewi dengan nada ketus. Benar. Selain pernyataan di atas, Dewi juga harus diberi hukuman, karena telah berbuat kejahatan di kampus kita. Ia juga harus meminta maaf kepada Rachel, ucap mahasiswa lainnya dengan rasa dongkol. Beberapa mahasiswa heboh memperbincangkan tentang konten video yang melibatkan Dewi. Hingga pada waktu itu, Dewi dipanggil oleh salah satu dosen untuk menghadap ke kantor. Lalu ibunya Dewi yang bernama Sandra pingsan, karena baru saja melihat pelaku utama dalam konten video tersebut adalah anaknya sendiri. Kini ia baru sadar, ulah anaknya di luar batas normal sebagai mahasiswi. Lalu Sandra dibawa ke ruang UKS dan diperiksa oleh dokter. Sedangkan Rachel hanya diam menyaksikan kejadian itu. Ia tidak bisa berbuat banyak karena dia sendiri adalah korban kejahatan Dewi. Saat itu, tiba-tiba ada yang menyapa Rachel dari arah belakang tempat ia sedang duduk. "Rachel, kamu masih di sini. Aku antar kamu pulang ya." Harley mengajak Rachel untuk pulang bersamanya. "Maaf, saya bisa pulang dengan berjalan kaki karena jarak kampus dengan rumah saya tidak terlalu jauh," jawab Rachel sambil menoleh ke arah Harley. "Baiklah. Tapi aku boleh singgah ke rumah kamu tidak? Kebetulan ini hari Minggu di mana kamu libur bekerja, kan?" tanya Harley kepada Rachel sambil berdiri di hadapan Rachel. "Boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Takut digunjing tetangga." "Benar, hari Minggu aku libur bekerja," jawab Rachel sambil berdiri dari tempat duduknya lalu berjalan menuju pintu gerbang kampus. "Siap, Tuan Putri." Harley merasa kegirangan karena dia diperbolehkan singgah ke rumah Rachel. Setelah itu Rachel tetap pada pendiriannya yakni pulang dengan berjalan kaki. Sedangkan Harley mulai menyalakan mesin mobil dan menuju ke rumah Rachel. Selama 10 menit Harley berhenti berkendara dan tiba di depan pekarangan Rachel lebih awal. Lalu ia menunggu Rachel yang sedang ada di perjalanan menuju rumahnya. Tidak lama, mereka akhirnya bertemu di depan pekarangan rumah Rachel. Lalu mereka berjalan bareng menuju depan teras rumah Rachel. Di teras rumah Rachel terlihat banyak pembeli mengunjungi kedai milik ibunya sendiri. Beberapa orang sedang membeli nasi rames. Ada yang masakannya minta dibungkus untuk dibawa pulang dan ada juga yang makan di tempat yang sudah disediakan. Lalu Cynthia melihat anaknya dan Harley sedang menuju ke rumahnya sehingga Cynthia berkata, "Ada Harley ya? Mari masuk ke rumah. Nanti tak buatkan nasi rames mau?" Cynthia tersenyum dan menawarkan nasi rames kepada Harley. "Mau bun. Kebetulan perut ini juga sudah keroncongan," jawab Harley sambil nyengir dan memegangi perutnya.
Lalu Harley masuk ke ruang tamu dan duduk di situ. Sedangkan Rahel masuk ke dalam kamarnya untuk berganti pakaian dan cuci muka. Setelah cuci muka ia sekalian membuat kopi di dapur untuk Harley. Tidak lama Rahel berjalan menuju ruang tamu sambil membawa kopi yang akan disuguhkan kepada tamunya yaitu Harley. Lalu Rahel duduk di kursi ruang tamu bersama Harley. Lantas, Rahel mulai berkata, "Harley, silakan diminum kopinya, keburu dingin," ucap Rahel sembari mengelap meja yang kotor dengan serbet. "Terima kasih sudah dibuatin kopi. Ngomong-ngomong, Bunda kamu orangnya cerdas ya. Bisa secepat ini mendirikan kedai usaha dan pembelinya sudah lumayan." Harley memuji Cynthia karena pandai mencari peluang usaha. "Alhamdulillah. Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing selama kita mau berusaha," jawab Rahel dengan senyum kalemnya. "Ini nasi ramesnya sudah Bunda buatin. Silakan dinikmati. Harley jangan sungkan-sungkan untuk makan di sini ya. Kalau kurang nanti bisa saya buatin kembali." Cynthia kini berjalan menuju ruang tamu dan meletakkan nasi rames di meja dan disuguhkan kepada Rahel dan Harley. Lalu ia kembali lagi ke kedai untuk menunggu pelanggan yang datang. Harley dan Rahel mulai memakan nasi rames yang diberi oleh Cynthia, ibunya Rahel. "Nasi rames buatan Bunda kamu lezat loh. Aku menyukainya." Harley memuji masakan ibunya Rahel. "Iya memang lezat. Kamu bisa nambah lagi jangan sungkan-sungkan," jawab Rahel yang sedang mengunyah nasi rames. Tiba-tiba, Raihan Ardiansyah datang dengan mobilnya dan masuk ke teras rumah Rahel. Sontak Cynthia kaget dan menyuruhnya masuk ke dalam ruang tamu ikut gabung dengan Harley dan Rahel. "Dokter Raihan, ayo silakan duduk." Rahel terkejut melihat Raihan tiba-tiba datang. Lalu Rahel segera mempersilakan duduk Raihan. "Terima kasih sudah dipersilakan duduk dan saya bisa singgah di rumah kamu, Rahel. Maaf, saya mengganggu acara kalian ya." Raihan mengerutkan dahi pertanda dia merasa tidak nyaman karena di sana ada Harley yang juga mampir di rumah Rahel. Sedangkan Harley diam dan menatap Raihan dengan tatapan elang. "Tidak mengganggu kok. Dokter jangan merasa tidak nyaman. Harley hanya singgah sebentar di rumah Rahel," jawab Rahel sambil berjalan ke dapur untuk membuat kopi untuk Raihan. Setelah kopi selesai dibuat, lalu Rahel kembali menuju ruang tamu dan menyuguhkan kopi tersebut kepada Raihan. Raihan mulai berkata, "Rahel, sebenarnya saya kesini untuk menjemput kamu ke acara ulang tahun saya nanti sore. Tetapi jika kamu tidak berkenan juga tidak apa-apa." Raihan memberanikan diri untuk mengungkapkan maksudnya lalu ia mengambil kopi dan menyeruput kopi itu. "Jika Rahel bersedia menghadiri acara ulang tahun Anda, biar saya yang mengantar Rahel. Saya pacarnya, faham?" Harley menyahut pembicaraan dengan Raihan dan menaikkan nada suaranya menjadi lebih keras karena terbakar api cemburu. Tidak lama, Cynthia ikut nimbrung di ruang tamu bersama Rahel, Raihan dan Harley. Seraya Cynthia berkata, "Anda dokter yang waktu itu menangani suami saya, kan?" tanya Cynthia dengan rasa penasaran. "Benar, Bu. Saya kesini untuk menjemput Rahel ke acara ulang tahun saya, jika Ibu berkenan memberi izin." "Oh, iya perkenalkan saya Raihan Ardiansyah anak dari pemilik roti tempat Rahel bekerja." Raihan memperkenalkan diri kepada Cynthia dengan senyum manisnya. "Oh alah, anak pemilik toko roti sekaligus seorang dokter, ya." Cynthia merasa kagum lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Episode 16. Saat pukul 13 siang, di ruang tamu milik Rahel, sedang terjadi percakapan antara Harley, Rahel, Raihan dan Cynthia, ibunya Rahel. "Benar. Saya seorang dokter dan saya adalah anak dari pemilik toko roti di mana Rahel bekerja." Raihan menjelaskan kepada Cynthia tentang status sosialnya. "Oke. Saya mengizinkan Rahel untuk menghadiri acara ulang tahun Dr. Raihan, tetapi pulangnya jangan di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Dan kembali kepada Rachel, dia mau menghadiri atau tidak. Cynthia mengizinkan Rachel ke acara ulang tahun Rayhan. Saya ke kedai dulu ya. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Cynthia beranjak dari tempat duduknya dan kembali ke kedainya. Rachel, saya menunggu jawaban kamu, ucap Rayhan menanti jawaban dari Rachel. Maaf, saya tidak bisa menghadiri acara ulang tahun dokter, karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Sebenarnya pekerjaan Rachel tidak terlalu banyak. Hanya saja, sementara waktu ia tidak akan berhubungan dekat dengan lelaki kaya. Ia akan fokus menata masa depannya. Dengan hati yang kecewa, Rayhan bergegas untuk pulang dan berpamitan dengan Rachel dan Harley. Lalu ia menuju ke kedai milik Cynthia untuk berpamitan dengan beliau. Tante, saya pamit untuk segera pulang. Karena sebentar lagi acara ulang tahun saya akan segera dimulai, ucap Rayhan kepada Cynthia yang sedang melayani pembeli. Oh iya, Rachel tidak jadi ikut. Cynthia bertanya dengan Rayhan karena penasaran. Tidak, Tante. Rachel masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jawab Rayhan dengan raut wajah ditekuk karena kecewa. Oh, Dokter Rayhan, hati-hati di jalan ya. Cynthia merasa iba kepada Rayhan karena terlihat raut wajah kecewa di wajahnya. Baik, Tante, jawab Rayhan dengan lesu. Setelah itu Rayhan berjalan menuju mobilnya seraya menaikinya. Lalu mulai menyalakan mesin mobil dan mobil itu melaju dengan cepat. Kini Harley masih di rumah Rachel. Ia juga akan segera pulang. Lalu Harley berkata, Rachel, aku harus pulang. Aku menyayangimu. Harley menatap Rachel agak lama lalu ia membuang muka. Iya, Harley. Kamu hati-hati ya. Jangan bandel, ucap Rachel yang terlihat mukanya merah jambu karena tersipu malu. Iya sayang. Aku akan selalu berhati-hati. Harley memberikan senyuman hangat kepada Rachel yang masih duduk di kursi. Lalu Harley bergegas berdiri dan berjalan keluar. Tidak lupa Harley berpamitan dengan Cynthia, ibunya Rachel. Cynthia lalu memberi nasihat supaya hati-hati jika sedang menyetir. Harley lalu berjalan menuju mobilnya untuk menaikinya lalu mulai menyalakan mesin, seraya mobil itu melaju dengan cepat. Setelah 10 menit, Harley berhenti berkendara dan turun dari mobilnya lalu menuju pintu rumahnya. Seketika Harley masuk ke dalam rumahnya dengan membawa kunci sendiri. Di ruang tamu sudah ada mamanya yang sedang duduk menonton TV. Lalu Cynthia melihat Harley berjalan menuju ke arahnya sehingga ia berkata, "Kamu dari mana saja Harley?" tanya Putriana menyelidik. Harley dari kampus karena ada acara seminar yang bertema, Pemuda Indonesia Hebat, di ruangan aula yang dihadiri oleh kepala dosen, wakil-wakilnya serta tamu undangan, jawab Harley yang sedang meletakkan bobot bokong di sofa. Kamu tidak menemui Rachel, kan? Tanya Cynthia dengan panik jika anaknya masih bertemu dengan Rachel. Tidak kok, Ma. Rachel sedang sibuk dengan tugas skripsinya. Harley membohongi mamanya karena jika jujur, pasti mamanya akan melakukan hal buruk kepada keluarga Rachel. Bagus. Putriana manggut-manggut pertanda ia percaya dengan Harley. Ma, Harley boleh bertanya. Harley memulai menyelidiki tentang mamanya mengenai kasus dipecatnya Cynthia, ibunya Rachel. Silakan, jawab Cynthia yang masih menikmati acara TV. Apa mama menyuruh Paman Deralius untuk memecat ibunya Rachel? Tanya Harley memastikan. Kamu tahu dari siapa, jika ibunya Rachel dipecat? Kamu masih berhubungan dengan keluarga itu. Mama sudah bilang, jauhi mereka. Jawab dulu pertanyaan Harley. Saya teman kampus Rachel jadi saya tahu bagaimana keluarganya Rachel. Harley juga mencintai dia Ma. Harley mulai tersulut emosi. Oke. Jika kamu ingin tahu. Benar, Mama menyuruh Deralius memecat ibunya Rachel agar Rachel menjauhi kamu, Harley. Jawab Putriana tidak kalah lantang dengan Harley. Kenapa Mama tidak mempunyai rasa kemanusiaan terhadap orang lain?
Ibunya Rahel tidak bersalah, Ma. Mama telah mematikan jalan rezeki orang lain. Harley mulai angkat bicara karena ia geram dengan karakter mamanya yang kejam. Ini demi masa depan kamu, Harley. Ucap mamanya yang tetap pada pendiriannya keras bagai batu. Ma, harta tidak selamanya akan membuat kita bahagia. Justru sebaliknya. Karena gila harta, kita bisa saja masuk dalam jurang keterpurukan, ungkap Harley kepada mamanya. Harley, kamu masih muda. Belum tahu dunia bisnis sekeras apa. Jika kita tidak mempertahankan, suatu saat akan bangkrut. Makanya mama ingin menjodohkan kamu dengan pengusaha kaya. Agar anak keturunan mama bahagia, ucap Putriana yang masih mengedepankan harta. Terserah mama jika masih membahas harta. Harley hanya menasehati mama. Percuma menasehati mamanya yang sudah tertutup oleh pintu hati. Ting, tung. Seketika terdengar bunyi bel berbunyi pertanda ada orang yang bertamu. Lalu Putriana berlari kecil dan membuka pintu. Tamu itu dipersilakan masuk oleh Putriana. Sedangkan Harley masih duduk di sofa memperhatikan dua wanita yang menjadi tamu mamanya. Putriana lalu berkata, "Jeng, mari silakan duduk. Itu Dewi Mariska, kan? Anak kamu yang kemarin kamu ceritain ke aku. Cantik sekali." Putriana mempersilakan duduk tamunya yang bernama Tiara dan Dewi Mariska. Mereka adalah ibu dan anak yang sengaja diundang oleh Putriana untuk ngobrol. Tiara adalah pengusaha kaya yang mengelola bisnis industri elektronik yang terkenal di Indonesia. Benar. Ini anak saya yang bernama Dewi Mariska. Tiara menepuk bahu Dewi sebagai tanda bahwa Dewi adalah anak dari Tiara. Iya, Jeng. Perkenalkan ini Harley, anak lelaki saya, ucap Putriana sambil menunjuk ke arah Harley. Ganteng sekali. Mirip papanya. Tiara memuji kegantengan Harley sambil tersenyum. Harley, ayo kenalan dong dengan Mariska. Jangan diam saja. Desak Putriana terhadap Harley. Harley terlihat acuh sehingga tidak menggubris omongan mamanya. Ia berpura-pura sibuk dengan gawainya. Tidak usah dipaksa tante, mungkin Harley masih malu, sahut Mariska yang mulai berani berbicara. Jangan sok tahu, kamu. Tiba-tiba Harley menjawab pertanyaan dari Mariska dengan galak. Mariska, maafin Harley ya. Memang Harley karakternya seperti itu, ucap Putriana menutupi ketidaksukaan anaknya terhadap Mariska. Santai aja, tante. Mariska suka cowok yang jutek. Mariska lalu mengerlingkan matanya ke arah Harley. Sedangkan Harley membuang muka pertanda tidak suka. Iya. Ngomong-ngomong Mariska masih kuliah apa sudah lulus? Tanya Putriana kepada Mariska dengan senyum. Mariska bekerja sebagai dokter kecantikan di salah satu klinik terkenal di kota ini, Jeng. Tiara menjelaskan status sosial anaknya kepada Putriana dengan raut wajah berbinar. Wah, hebat. Cocok jika Mariska menjadi menantu tante. Putriana memancing Tiara supaya Mariska berjodoh dengan Harley. Episode 17. Harley merasa sangat geram dengan mamanya karena dia diperkenalkan dengan gadis yang tidak dicintainya. Gadis itu bernama Dewi Mariska, seorang gadis berumur 22 tahun. Gadis itu adalah seorang dokter kecantikan di salah satu klinik yang terkenal di kota Semarang. Memang, dari segi wajah Mariska sangatlah cantik, apalagi postur tubuhnya yang tinggi dan berkulit kuning langsat. Tetapi Harley sedikit pun tidak tertarik dengannya. Saat pukul 16 sore, Mariska dan Tiara, ibunya Mariska masih bertamu di rumah Putriana. Mereka masih asik mengobrol. Menantu, saya setuju jika Mariska bersanding dengan Harley. Bagaimana Mariska? Apakah kamu setuju? Tiara menoleh ke arah Mariska dan mengedipkan mata supaya anaknya menjawab setuju. Kalau aku sih setuju saja. Tetapi Harley juga harus setuju dong, tante. Aku tidak mau cintaku bertepuk sebelah tangan.
Mariska setuju jika berjodoh dengan Harley tetapi ia tidak mau patah hati. Tenang saja, Harley pasti setuju, kok, jawab Putriana berbohong. Seketika, wajah Harley memerah pertanda ia sangat marah, karena mamanya berani menyimpulkan perasaan yang salah kepada Mariska. Cukup. Saya tidak mau dijodohkan dengan wanita yang tidak saya cintai. Tante, jangan harap saya akan bersanding dengan Mariska. Camkan itu. Harley marah dan ia pergi meninggalkan mamanya dan kedua tamunya tersebut. Harley tunggu. Putriana memegang dadanya dan mengepalkan kedua jemari tangannya karena tensinya naik seketika. Ia tidak percaya akan menjadi kacau seperti ini. Jeng, sudah. Harley jangan dipaksa. Mungkin dia belum siap jika membahas tentang perjodohan. Kamu tenang ya. Tiara memegang pundak Putriana dan menenangkan pikirannya. Iya, Jeng. Harley memang keras kepala, jawab Putriana sambil meletakkan bobot bokong ke sofa karena hatinya sedang tidak tenang. Putriana meneteskan air mata karena permintaannya selalu ditolak oleh Harley. Dia sudah berusaha untuk meluluhkan Harley dengan berbagai cara tetapi hasilnya nihil. Malah semakin memberontak. Tante harus kuat. Tante tidak boleh menyerah begitu saja. Kami akan selalu mendukung Tante. Mariska dengan senyum sinis berpura-pura baik dengan Putriana, padahal ia hanya ingin mendapatkan Harley yang tampan dan kaya raya. Seketika Putriana mengusap air matanya. Ia berubah menjadi kuat lagi karena disemangati oleh Mariska. Terima kasih, Mariska. Kamu memang menantu idaman Tante, ucap Putriana sambil menatap wajah Mariska. Jeng, kita pulang dulu ya. Takut jika pulang larut malam karena saya yang menyetir mobil. Sopir saya sedang pulang kampung, ucap Tiara yang masih duduk di sofa bersama Mariska. Lalu Tiara dan Mariska beranjak dari rumah Putriana dan langsung berjalan menuju mobilnya. Lalu mereka mulai naik ke mobilnya. Tidak lama mereka mulai berkendara hingga tidak terlihat dari rumah Putriana. Kini tinggal Putriana duduk sendiri di ruang TV. Sedangkan Artnya berada di belakang karena pekerjaannya belum selesai. Tidak lama terdengar bunyi, ceklek. Terdengar seseorang sedang membuka pintu rumah Putriana. Lalu ia mendengar suara beberapa orang berjalan menuju rumahnya. Putriana menoleh ke sumber suara. Sontak dia kaget lalu berkata, "Papa." Putriana kaget karena suaminya membawa seorang wanita yaitu Anjani istri kedua suaminya. Putriana sudah mengenal sosok Anjani sejak lama karena ia adalah karyawannya sendiri yang bekerja sebagai koki di salah satu cabang Kins Ramen yang dia kelola bersama suaminya. "Putriana, sekarang Anjani akan tinggal di sini supaya kamu tidak kesepian di rumah ini. Kamu harus hidup rukun dengannya," ucap Kinzo sambil berjalan menuju arah kamar kosong untuk menunjukkan kamar yang akan ditempati Anjani. Putriana hanya bisa menggerutu di dalam hatinya sembari menunggu suami dan istri barunya kembali ke ruang tamu. Tidak lama mereka datang dan bergabung di ruang tamu. Anjani duduk di sofa dekat dengan Kinzo. Sungguh Putriana sangat cemburu melihat hal itu. Lalu Kinzo mulai berkata, "Ma, jangan cemberut terus dong. Nanti cantiknya hilang." Kinzo mulai mencairkan suasana agar tidak tegang. "Kalian dari mana? Mama tidak pernah diajak," ucap Putriana dengan nada ketus karena cemburu. "Mama sudah papa ajak, tapi malah mama pergi ke Amerika. Papa abis dari luar kota pergi ke tempat tinggal orang tua Anjani. Di sana kami melakukan ritual pernikahan sesuai adat. Jadi agak lama," jawab Kinzo sambil meminum kopi yang telah dibuatkan oleh Art. "Oh," ucap Putriana singkat, karena malas berbicara dengan orang yang sudah mengkhianati pernikahannya. "Maaf, Mbak Putriana. Jika Mbak tidak berkenan saya tinggal di sini. Saya akan mencari kontrakan saja." Anjani memberanikan diri angkat bicara karena merasa tidak enak. "Terserah.
Kamu mau tinggal di kontrakan atau di hutan pun saya tidak peduli, ucap Putriana dengan nada sinis. Anjani, kamu akan tetap tinggal di sini. Jangan coba-coba kabur. Taati perintah suami, jawab Kinzo dengan tegas. Lalu mereka terdiam sesaat. Hingga terlihat Harley berjalan ke arah mereka seraya berkata, "Papa sudah pulang." Harley mendekati papanya dan mencium taksim tangannya lalu ia duduk di sebelah mamanya. "Iya, sayang. Kamu dari mana?" tanya Kinzo kepada Harley dengan penasaran. Harley keluar sebentar makan di warung sebelah, "Pa," jawab Harley sambil menatap papanya. "Harley, perkenalkan ini Tante Anjani, mama baru kamu. Saya harap kamu menyukainya," ucap Kinzo sambil merangkul pundak Anjani hingga membuat Putriana semakin panas. "Oh, salam kenal, Tante." Harley tersenyum tipis kepada Anjani. Harley bersikap sewajarnya karena ia masih punya perasaan terhadap mamanya yang dilanda cemburu. Wajah Putriana terlihat memerah karena perasaannya sedang dilanda api cemburu. Tidak lama ia berdiri dan mengambil gelas yang berisi sisa kopi. "Biar." Putriana memecahkan gelas yang berisi air sisa kopi yang diminumnya. Sontak Kinzo, Anjani dan Harley merasa kaget. Lalu Kinzo berkata, "Mama kenapa?" Kinzo berdiri dan memandang ke arah Putriana dengan mata yang memelotot. "Kenapa kamu bilang? Apakah kamu tidak mempunyai perasaan sedikit pun terhadap istri pertama kamu? Kamu berani bermesraan di hadapanku hingga membuat hatiku terluka." Putriana lalu menjatuhkan diri ke lantai dan meringkuk. Jiwanya sedang rapuh. Dia meneteskan air mata. Lalu Harley mendekat dan merangkul mamanya. Harley ikut menangis. Harley tahu apa yang sedang dirasakan mamanya saat ini. "Harley, hati mama tidak kuat. Tolong bawa aku ke kamar sekarang juga." Lalu Harley dengan sigap memapah mamanya menuju kamar. "Mama istirahat saja di kamar. Mama jangan bersedih lagi ya." Harley menenangkan pikiran mamanya sambil mengusap air matanya. Tidak lama Putriana berbaring di ranjangnya dan tertidur. Lalu Harley beranjak keluar dari kamar mamanya. Harley menuju ruang tamu di mana papanya masih di situ. Papanya sedang memegangi keningnya karena pikirannya sedang kacau. Sedangkan Anjani sudah tidak berada di ruang tamu. Lalu Harley berkata, "Mama sudah tidur, Pa. Saya harap jika ada Mama, Papa jangan romantis dengan Tante Anjani. Papa harus adil dengan kedua istri Papa." Harley menasihati papanya dengan bijak. "Iya, Harley. Papa salah. Terima kasih sudah mengingatkan," ucap papanya sambil tersenyum kepada Harley. "Tante Anjani kemana?" Harley penasaran dengan tidak adanya Anjani di ruang tamu tersebut. "Dia berada di kamarnya. Setelah mama kamu memecah gelas, dia menangis dan langsung berlari menuju kamar yang telah Papa siapkan." Papa Harley terlihat matanya berkaca-kaca pertanda dia sedang sedih. "Sama-sama, Pa. Harley mau mandi dulu. Sudah seharian belum mandi." Harley bergegas menuju kamar mandi karena badannya terasa penat.